Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Aditya Ramadanti, Banati Rafika Haq, Davitra, Nurizatul Hasanah, dan Regina Priscilla. Di sini kami akan menjelaskan tentang illegal konten kasus pornografi. Latar belakang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat disertai dengan banyak bermunculan perangkat-perangkat komunikasi yang menawarkan kecanggihan dan kemudahan, termasuk kemudahan dalam berselancar di dunia maya dengan cepat dan hemat, serta mempengaruhi lahirnya berbagai bentuk perbuatan hukum. Cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Salah satunya contoh kasus illegal content yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi, cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Maksud dan tujuan: 1. Menjelaskan pengertian dari illegal content. 2. Motif terjadinya illegal content kasus pornografi. 3. Penyebab terjadinya illegal content kasus pornografi dan cara penanggulangan illegal content kasus pornografi. Untuk landasan teori akan dibacakan oleh Nurizatul Hasanah. Terima kasih untuk Saudara Davitra. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori, pengertian cybercrime dan cyberlaw. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Kejahatan tersebut dilakukan dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang dapat merugikan ekonomi atau politik. Sedangkan cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Bentuk tindakan pidana cybercrime jenis ini tergolong pada situs bermuatan negatif, termasuk pula dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang berisikan perkataan yang kasar dan tidak etis. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Banati Haq. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan, pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dapat perseorangan atau badan hukum. Sesuai isi pasal 1 angka 21 UU ITE, bahwa orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE, bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE, termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content, dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur. Illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi, dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksud dalam bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya yang dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan, dan tindakannya tersebut dilakukan tidak legitimate interest.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Terima kasih sebelumnya untuk contoh kasus yang diinformasikan oleh Kasubdit V Siber Ditreskrisus Polda DIY AKBP Yulianto bahwa beliau menuturkan tersangka dan korban berpacaran selama 2 tahun sejak 2017. Diduga lantaran sakit hati, tidak diberikan restu oleh keluarga korban, tersangka menyebarkan foto-foto dan video-video intim selama berpacaran melalui Line dan WhatsApp. Bahkan Yulianto menilai ini menjadi kasus UU ITE paling cepat yang terungkap. Kasusnya sudah P21 dan akan segera kami limpahkan ke kejaksaan, kata Yulianto. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 1 telepon genggam, 1 sarung warna ungu, 1 bantal leher warna putih, 1 jam tangan warna hitam, 1 matras warna hitam, dan 1 spray warna merah. Polisi juga menyita 1 dus minyak oles atau obat kuat yang berisi 6 bungkus milik tersangka. Polisi turut mengamankan kaos dan 28 tangkapan gambar percakapan antara tersangka dengan korban. Jibril, selaku tersangka, mengirimkan tidak hanya ke orang-orang terdekatnya, melainkan juga ke keluarga korban. Ini sudah memenuhi tindak pidana UU ITE, ujar Yulianto. Menurut Yulianto, penyebaran konten-konten pornografi itu dilakukan pada awal Juli 2019. Bahkan ia menekankan konten-konten yang telah disebarkan tersangka lebih dari 1. Sekitar 32 hari setelah korban melapor, polisi berhasil mengungkap kasus tersebut. Untuk penyebab terjadinya ilegal konten kasus pornografi, untuk yang pertama dikarenakan akses internet yang tidak terbatas, kedua adanya kelalaian pengguna komputer, ketiga risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern, dan yang terakhir sistem keamanan jaringan yang lemah. Selanjutnya penjelasan tentang cara penanggulangan serta kesimpulan oleh Aditya Ramadanti. Terima kasih. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan mengenai cara penanggulangan dari kasus yang tadi. Yang pertama, mengamankan sistem meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan kriminal. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Dan yang terakhir, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang terakhir, kesimpulannya, cybercrime atau kejahatan telematika adalah tergolong kejahatan transnasional atau transnational crime karena dalam menjalankan aksinya, aktor cybercrime atau hacker memanfaatkan teknologi internet sebagai media utama. Saat ini, cybercrime telah menjadi masalah tidak hanya bagi satu negara, tapi hampir seluruh negara karena sifatnya yang transnasional. Bisa jadi ditunjukkan untuk membobol data dalam perangkat. Bahaya lain yang mungkin terjadi adalah pengambil alihan media sosial oleh oknum peretas media sosial kalian bisa disalahgunakan untuk mengunggah sesuatu yang tidak seharusnya. Tentu saja hal tersebut akan merusak citra dan nama baik kalian sendiri. Terima kasih penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sudah menjelaskan tentang illegal content kasus pornografi. Di sini saya Davitra, mohon maaf atas kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.